Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di Arba'in Podcast. Di podcast kali ini kita akan ngebahas tentang berbagai permasalahan yang akan dibahas dengan cara yang sangat menyenangkan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Novia selaku moderator. Di sini saya akan ditemani oleh pembicara yang luar biasa, yaitu Bapak Sony, salah satu pengurus Yayasan Baitul Mukminin dalam bidang dakwah dan ibadah. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita akan malam ini kita akan ngebahas tentang hikmah COVID. Seperti yang kita ketahui, COVID atau coronavirus disease telah lama, kurang lebih sekitar 2 tahun ya. Kurang lebih sekitar 2 tahun ada di sini. Coronavirus disease ini merupakan salah satu virus yang berasal dari Wuhan, China. Nah, selama pandemi ini kurang lebih kita udah stay at home di rumah, udah mendengarkan semua anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti stay at home, work from home, dan juga belajar dari rumah, semua dilakukan di rumah. Coronavirus ini juga semakin hari semakin bertambah ya, terutama variannya. Apalagi sekarang katanya udah masuk varian yang namanya varian Delta ya. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap musibah pasti selalu ada hikmahnya ya Pak. Nah, sama seperti halnya COVID ini, pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Nah, menurut Pak Sony sendiri nih, kira-kira apa sih hikmah yang bisa kita ambil dalam musibah COVID ini? Silakan Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Jadi kalau kita melihat kondisi sekarang ini di mana pandemi masih berjalan terus, kemudian PPKM juga berjalan terus, dan kita sudah mengalaminya selama 2 tahun ini. Dan PPKM kemarin kita dengar sendiri dari pidato Pak Presiden bahwa sudah turun ke level 3 ya. Jadi alhamdulillah sudah menurun. Nah, berbicara tentang hikmah, pada dasarnya semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini adalah seizin dan kuasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kembalikan bahwa itu adalah seizin daripada Allah, seizin kuasanya Allah, maka kita yang sebagai pelaku sebagai khalifah di atas muka bumi ini harus mengembalikan pula kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian jalan yang harus kita tempuh saat menghadapi pandemi ini adalah jalan Allah dan Rasulullah. Jadi kalau kita sering lihat di poster-poster di media online, di jalan itu, bahwa masa pandemi ini kita disuruh meningkatkan iman dan imun gitu ya. Iman dalam artian kita semakin meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, dan juga kita imunnya harus dikuatkan. Imun itu kekebalan. Jadi kalau pada saat iman kita naik, tentunya kita akan bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa menjalankan ibadah-ibadah Allah. Tetapi pada saat iman kita turun, maka itulah bahaya yang harus kita segera upgrade, kita segera cas supaya iman kita naik lagi. Jadi kalau hikmah daripada COVID ini bahwa dibutuhkan kesabaran. Jadi setiap individu harus bersabar untuk kembali kepada jalannya Allah. Mungkin dulu-dulu sebelum ada pandemi kita bebas melakukan apa saja gitu ya.
bisa berbuat sesuka kita. Tetapi begitu pandemi, Allah mengingatkan kita setiap jam ya, bahkan setiap hari kita melihat banyak kematian, berita kematian dari tetangga kita, dari orang-orang keluarga kita, dari keluarga di Jawa, kemudian dari saudara kita terdekat di Bali, ataupun di mana saja, itu rata-rata atau kita melihat berita di WhatsApp, di status teman-teman kita, atau di Facebook, atau di Instagram, banyak sekali orang yang harus dipanggil ke rahmatullah karena wabah ini, pandemi ini. Jadi Allah itu seperti menegur kita, ayo kembali ke jalanku, kembali bertobat, kembali banyak beribadah, kembali banyak berbuat baik. Jadi ada satu kesadaran yang bagus ya pada saat pandemi ini. Tiba-tiba, seharusnya ini tidak hanya pada saat pandemi, tiba-tiba banyak orang yang berbagi makanan gratis di jalan-jalan. Kita lihat ya, banyak orang yang berinisiatif itu membagikan nasi bungkus. Kemudian instansi-instansi perusahaan, yayasan sosial, masjid, rumah-rumah ibadah itu membagikan makanan-makanan gratis. Karena memang di saat pandemi ini banyak orang yang kurang beruntung, sehingga mungkin harus kehilangan pekerjaannya, kemudian mungkin harus di PHK, atau segala macam musibah ujian yang dihadapi begitu berat. Sampai-sampai orang itu untuk makan satu hari 3 kali saja susah. Jadi inilah mungkin hikmah yang harus kita dapatkan dari COVID ini, bahwa kita harus kembali kepada jalannya Allah dengan meningkatkan kesabaran, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian kita bisa menerapkannya itu sampai nanti pandemi ini dinyatakan selesai. Jadi kalau kita mau pandemi ini selesai, selain meningkatkan meningkatkan iman, harus meningkatkan imun. Imun di sini berarti kekebalan. Jadi kalau kita mau cepat selesai, harus terbentuk yang namanya herd immunity. Herd immunity itu kekebalan secara massal ya, berkelompok. Yang artinya orang harus banyak yang mau divaksin gitu. Jadi kalau semakin banyak orang divaksin, maka semakin terbentuk kekebalan di banyak kelompok. Misalkan di Masjid Baitul Minin, di Musala Baitul Minin, semakin banyak orang yang divaksin, itu semakin kecil akan diserang oleh COVID. Jadi namanya isu pasti ada di mana saja. Jangankan COVID, apa saja pasti ada isunya. Ada, kalau sekarang nyebutnya hoax ya. Ya, jadi kalau vaksin ini, COVID-nya saja sudah ada hoax, apalagi vaksinnya. Penyakitnya aja ada hoaxnya banyak, apalagi vaksinnya. Salah satu contoh yang membuat banyak orang itu yang nggak mau vaksin ya, salah satunya adalah kita ini sudah sempurna dari Allah, sudah dikasih badan kekebalan yang baik begitu sempurna, ngapain harus vaksin lagi gitu. Itu salah satu contoh bahwa sebenarnya vaksin yang diberikan kepada kita ini adalah salah satu ikhtiar. Jadi kalau kita berikhtiar, Rasulullah pernah menegur salah seorang sahabat ketika masuk ke masjid, ditanya, kamu kesini naik apa? Naik onta ya Rasulullah. Ontamu di mana? Di luar. Sudah kamu ikat? Saya tawakal saja sama Allah ya Rasulullah. Oh, ikat dulu baru tawakal. Jadi artinya untanya itu memang harus diikat dulu, kita harus ada usaha dulu, harus ada ikhtiar, kemudian dari hasil usaha itulah kita serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Lah kalau kita nggak punya usaha apapun di tengah begitu banyaknya orang yang terserang virus, kita nggak mau vaksin, kita nggak mau pakai masker, banyak hal-hal yang membuat dia merasa berat untuk vaksin, untuk pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Padahal semua itu disunahkan Rasulullah. Kalau kita sebelum makan kan disunahkan untuk mencuci tangan. Itu sudah sunnah Rasulullah dari 1400 tahun yang lampau. Jadi artinya kalau kita berusaha memahami sunnah-sunnah Nabi, bahwa
berusaha itu, berikhtiar itu memang sunnahnya Nabi. Nggak bisa kita, kalau orang Jawa bilang apa, pasrah bongkoan gitu ya. Pokoknya nggak, udah gini-gini aja, nggak usah macam-macam gitu. Padahal ya memang harus ada usaha. Kalau maaf, kalau misalnya salah satu contoh, kita mau menghadapi ujian di kelas nih, di ruang kampus gitu ya Mas ya, di Mbak, kok Mas, Mbak, ya, jadi belepotan nih ngomongnya. Misalnya kita mau ujian, kemudian kita nggak belajar tadi malam, mungkin nganggep remeh atau mungkin nggak serius gitu ya, atau kita benar-benar nggak kepengen ngandelin teman, atau artinya nggak ada usaha lah. Bagaimana nanti pada saat ujian, kan kita susah menghadapi, mungkin nilai yang kita dapat kurang memuaskan, kurang baik, kurang bagus, bahkan kita bisa-bisa tidak lulus di mata kuliah tersebut. Jadi pada saat ujian inilah, namanya pandemi itu kan ujian dari Allah. Pada saat pandemi inilah kita harus berusaha, seperti seorang mahasiswa yang mau menghadapi ujian disertasi gitu ya, menghadapi ujian skripsi. Pada saat ujian semua melemparkan pertanyaan kan, semua dosen penguji kan melemparkan pertanyaan. Kita harus bisa menjawab, harus bisa menguasai skripsi kita, permasalahan kita. Kalau kita nggak menguasai, kita nggak bisa menjawab kan. Menguasai permasalahan malah kita bingung sendiri. Nah, pada saat pandemi inilah kita harus berusaha dengan meningkatkan keimanan ketakwaan kita, dengan mau vaksin, dengan pakai masker, menjaga jarak, selalu rajin mencuci tangan, kemudian tidak terlalu banyak mobile ya. Kemudian kalau pada saat ujian, saya tanya sama Mbak Novia, pada saat ujian, misalnya nih ujian di dalam kelas, itu pengujinya banyak ngomong apa diam, saya tanya. Kalau Ujian diam ya, kebanyakan. Pasti diam, pengujinya kan diam, guru-guru kita ini diam. Kalau ngomong ngasih tahu jawaban kan bukan ujian namanya, iya kan? Nah, seperti halnya kita sedang diuji oleh Allah. Kadang-kadang kan manusia bilang gini, ya Allah, di mana kamu, di mana engkau? Aku saat ini kok seperti diperlakukan tidak adil. Jadi pada saat ujian, Allah pun ingin melihat usaha kita. Gimana sih usaha kamu menghadapi ujian yang saya berikan ini? Berarti kita harus punya usaha, harus belajar. Kalau saat ujian di kelas ya, kalau ujian pandemi ini kita harus berusaha bagaimana badan kita ini tetap sehat, supaya kita bisa tetap ibadah, supaya kita bisa tetap bekerja mencari nafkah. Nah kalau kita diserang penyakit karena kita nggak ada usaha melindungi diri dan keluarga, ya itu salah kita berarti kan, bukan salah orang lain. Kita nggak bisa nyalahin, ini gara-gara si Ani saya jadi tertular. Ya gimana diri kita sendiri nggak kita lindungi kok, iya kan? Nah itu jadi memang harus ada usaha, harus ada keterbukaan, kesadaran dari diri kita masing-masing bahwa kita harus berusaha, harus mencegah, melindungi diri dan keluarga kita. Mungkin itu hikmah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak ya untuk informasi yang telah disampaikan. Nah, menurut Bapak sendiri nih, dari apa sih feedback yang Bapak dapatkan dari tentang COVID? Hikmah COVID gini ya. Jadi saya belajar bahwa akhirnya di masa pandemi ini kita ini supaya jangan gampang nyerah gitu ya. Jangan gampang menyerah. Kita nggak bisa belajar tatap muka, akhirnya harus online. Online ini susah loh. Dalam artian gini, guru-guru untuk memberi pemahaman kepada siswanya itu harus jelaskan panjang lebar. Beda dengan tatap muka kan. Tatap muka tuh kita bisa menatap anak ini, siswanya, kemudian kita jelaskan dengan tapi kalau online itu kan harus anaknya harus konsentrasi, gurunya juga harus konsentrasi kan. Nah, seperti itu. Lebih susah dibandingkan dengan tatap muka. Nah, kita nih yang sebagai orang tua, sebagai wali dari anak kita, ya kita harus memberi pemahaman. Nak harus tetap semangat, harus tetap belajar, jangan malas. Iya, nggak seperti itulah. Gimana caranya biar tetap sukses sekolahnya, walaupun harus belajar online. Jadi Allah itu seperti ingin memberikan satu
satu ujian, tapi di belakangnya itu banyak hikmah. Salah satunya kita nggak gampang nyerah. Kemudian kita akan mencoba hal-hal yang baru. Mencoba hal-hal yang baru. Dulu kan nggak pernah terbayang kita belajar lewat Zoom ya. Atau meeting, atau seperti ini kita ngomong lewat Instagram Live, atau dari YouTube. Nggak kebayang gitu. Zaman dulu saya, sebelum ada pandemi ini, Zoom ini bayangan saya hanya untuk, maaf, kelas-kelas eksekutif. Dalam artian perusahaan-perusahaan besar, dia banyak cabang anak perusahaan di luar negeri, kemudian melaksanakan meeting. Ternyata begitu pandemi, kita bisa belajar lewat Zoom, kemudian video call. Itu jarang sekali. Sebelum pandemi kan orang belum begitu akrab, belum begitu familiar dengan video call. Oke lah video call antar anggota keluarga, tetapi digunakan untuk pendidikan, digunakan untuk bidang pendidikan ini jarang sekali dulu. Makanya hal-hal baru itulah. Kemudian sekolah-sekolah ini sekarang mulai memakai aplikasi baru, aplikasi-aplikasi yang mempermudah siswa untuk berinteraksi dengan guru. Jadi hal-hal baru ini bakal bermunculan terus. Kemudian perdagangan. Banyak orang sekarang jualan online, iya kan? Dagang online, e-commerce, terus ada yang lewat WhatsApp, ada yang lewat Facebook. Itu hal-hal baru buat masyarakat Indonesia yang tadinya mungkin pelakunya masih sedikit, tapi begitu pandemi pelakunya membludak, bertambah banyak. Dan itu semakin bagus artinya bahwa membuktikan orang Indonesia ini nggak gampang nyerah. Orang Indonesia ini punya semangat buat mempertahankan hidup dengan mungkin berjualan apapun. Sampai saya punya teman, ya mungkin saya nggak perlu sebut namanya, semuanya ditawarkan. Dalam artian yang dia bisa jual, dia jual. Dia punya temennya dia nggak harus punya dagangan sendiri, yang punya dagangan temennya, tapi dia memasarkan, nih ada ayam potong harganya sekian, terus beli sama saya. Nanti dapat jasa dari situ. Jadi kita benar-benar harus gimana ya, pada saat pandemi itu orang itu punya bangkit semangat untuk berjuang. Kalau dulu mungkin nggak sebegitunya ya, hal-hal baru itu nggak ada di masyarakat kita. Iya, gengsi, itu jualan aja gengsi banget kan zaman dulu. Apaan sih, orang sekarang normal aja masih bisa kok gitu. Kalau sekarang kita lihat teman-teman, saudara-saudara kita semangat jualan lewat online. Mungkin itu kalau kita hikmah lainnya, orang itu akan jadi paham bagaimana dia harus memperlakukan orang lain. Kalau dia kepengen jualannya laku kan dia harus sabar, iya kan? Kalau dia nggak sabar, dia nggak bisa menahan diri dalam artian gerusa-gerusu gitu kan, orang malas beli barang dagangnya. Jadi secara tidak langsung pandemi ini memang mengajarkan banyak kesabaran kepada kita. Kalau kita kepengen jualan kita laku, kepengen bisa memahami pelajaran di sekolah lewat online, ya harus sabar. Sabar itu kan ada 3, sabar ketika menjalankan perintah, sabar ketika menjauhi larangan, dan sabar ketika menghadapi ujian atau musibah. Nah, kalau kita 3-tiganya ini bisa kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi orang yang terbaik. Kalau di surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 10 itu, Innama yuwafa sobiru ajruhum bighairi hisab. Innama, sesungguhnya orang yuwafa itu disempurnakan. Sobiru, orang-orang yang sabar. Ajruhum itu pahala. Bighairi hisab, bighairi tanpa hisab. Jadi orang yang banyak bersabar, orang yang banyak bersabar itu pahalanya tanpa batas. Itu. Monggo. Terima kasih Pak atas informasinya. Nah, kemudian kita akan membacakan pertanyaan dari teman-teman mungkin Pak ya. Oke, terima kasih. Nah, ini yang pertanyaannya Pak ya. Ada nggak sih Pak tips dari Bapak untuk anak-anak muda nih dalam masa COVID yang bisa kita lakuin? Supaya bisa eksis gitu ya? Iya. Salah satu yang saya tangkap ya, anak muda ini
Anak muda itu kan darahnya tuh masih penuh semangat. Jadi kalau kita semua pernah ngalami, kalau saya pernah ngalami muda, itu kepenginnya itu bisa membuktikan dirinya bahwa misalnya kepada orang tuanya bahwa dia tuh bisa mandiri. Kebanyakan itu kalau zaman dulu seperti itu. Jadi kalau zaman dulu itu anak muda yang bisa misalnya dia kuliah tanpa memberatkan orang tua, misalnya dia dengan nyambi kerja, entah itu kerja apa saja, itu yang justru bikin anak muda itu lebih hidup kalau menurut saya ya, lebih istimewa. Dalam artian gini, dia tetap bisa belajar, kemudian juga bisa tetap mandiri. Yaitu seperti misalnya contoh, ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak mengganggu studinya dia. Karena memang anak muda ini kan rentang usianya itu kan di masa belajar ya. Jadi kalau dia bisa studinya jalan terus, lancar, nilainya bagus-bagus, dan prestasinya juga bagus, dia bisa mandiri, itu yang diharapkan dari orang tua. Jadi kalau tips menurut saya, yang pertama adalah untuk anak muda itu, kalau buat laki-laki ya, jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Nah kalau untuk yang, iya harus, itu harus banget, jangan sampai ditinggalkan. Kalau untuk yang akhwat, misalnya tidak ada halangan, ya tetap sholat di rumah atau di musola dekat rumah yang tidak mengganggu, tidak terganggu gitu, tepat waktu. Jangan sampai kita mengulur-ngulur waktu sholat fardu ya, kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Karena kedekatan kita kepada Allah, itulah yang menentukan kesuksesan kita di masa depan. Secerdas apapun seorang anak muda, tapi dia nggak punya link sama Allah ya, nggak punya hubungan yang baik dengan Allah, apalagi iya. Kemudian dia juga punya hubungan yang baik dengan sesama manusia, dia bakalan sukses di masa depannya. Dalam artian dia sudah punya wawasan yang baik, dia punya bekal yang baik, dia paham bahwa kalau hidup ini tanpa ada syariat yang mengatur, hidupnya akan kacau balau. Ya, seperti itu. Jadi menurut saya tips yang paling baik adalah mendekatkan diri pada Allah, tetap belajar, tetap semangat, kemudian menjaga kesehatan dan terus beribadah. Itu menurut saya yang paling baik. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini tentang rezeki ya Pak ya. Iya. Bagaimana sih cara kita menyikapi rezeki di masa pandemi? Karena jujur masukan juga kan berkurang kan ya sekarang, dan sesuai sama yang sebelumnya. Iya. Nah, itu gimana? Jadi ya seperti tadi saya bilang, inama yuwafa sobiru ajruhum bighairi hisab. Kita harus banyak meningkatkan kesabaran kita, dalam artian dalam masalah rezeki pun, rezeki itu jangan selalu berpikiran bahwa itu melulu tentang uang. Karena rezeki itu luas. Ibarat samudra, itu rezeki itu sangat luas. Bahkan saking luasnya kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita bisa melihat, kita bangun pagi dengan sehat, itu rezeki. Kita kesehatan itu rezeki yang paling utama sekarang ini. Misalnya kita sakit saja udah kita susah kemana-mana, kita nggak bisa belajar, nggak bisa bekerja. Jadi menurut saya kalau kita bangun di pagi hari dengan badan yang sehat, dengan jiwa yang kuat, bisa ibadah dengan baik, itu sudah merupakan rezeki. Nah, kalaupun saat ini pendapatan kita mulai turun ya, omset mungkin ya kalau ada yang jualan online ya, omsetnya turun atau segala apapun, kita hadapi dengan riang gembira aja, dengan wajah senyum, disyukuri kepada Allah. Barang siapa yang bisa bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat, kata Allah begitu. Tapi barang siapa yang ingkar akan nikmatku, kata Allah, tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi ya bersyukur aja. Yang penting kita dalam sehari-hari badannya sehat, kita masih bisa makan, kita masih bisa berkumpul sama keluarga, punya teman-teman yang soleh, bisa beribadah dengan baik. Itu rezeki yang luar biasa kalau buat saya pribadi. Jadi artinya kita mensikapi rezeki di masa pandemi ini adalah bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayangnya, maha pemberi rahmatnya itu luas. Jangan sampai kita punya negative thinking kepada Allah. Ya Allah,
jualan saya kok turun, ya Allah. Padahal nikmat Allah dari kita lahir sampai kita sebesar ini itu sangat banyak sebenarnya dibandingkan dengan mungkin pendapatan kita yang lagi turun. Bandingkan saja lah, kita bayangkan orang tua kita bisa membayar SPP misalnya. Kita dari TK, SD, SMP, SMA, kalau dihitung kan itu sangat besar itu. Iya, sampai SMA, sampai kuliah kan nggak kehitung itu. Artinya itu sudah nikmat dari Allah. Artinya kita masih bersyukur, ya Allah, saya akan selalu bersyukur bahwa apapun yang saya dapatkan, apapun rezeki yang Engkau berikan, bahwa itu sebenarnya adalah kehendak dan ujian dari Engkau. Jadi seperti itu, Mbak. Kembalikan aja pada Allah. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita dapat, kalau misalnya baik, kita bersyukur. Kan gitu ya. Kalau misalnya kurang baik, atau itu menjadikan hambatan buat kita, kita bersabar. Ujian itu kan ya seperti itu. Baik bersyukur, kurang baik bersabar. Itu aja paling. Baik. Nah, lagi satu nih Pak. Pertanyaannya, gimana sih kan ya, seperti yang tadi Bapak bilang, selama pandemi ini kita harus meningkatkan iman kan ya. Nah, ada nggak sih tips untuk biar bisa meningkatkan iman selama pandemi, terus setelahnya juga supaya bisa istiqomah juga, itu gimana Pak? Jadi kalau para ulama itu memberikan nasihat kepada kita, ada dua nasihat. Yang pertama adalah nasihat Al-Quran, yang kedua adalah nasihat kematian. Jadi kalau di masa pandemi ini, kita sering mengkaji Al-Quran, tilawah Al-Quran, kemudian membaca tafsir, membaca maknanya Al-Quran, itu kita resapi, itu iman kita akan naik. Kita akan semakin paham, oh orang yang bersyukur itu harusnya seperti ini. Dia bisa paham bahwa hidup ini hanyalah permainan senda gurau, misalnya seperti itu. Jadi dia akan berusaha memisahkan bagaimana mengutamakan kehidupan akhirat, tapi tidak melupakan kehidupan dunia. Jadi dia akan terus berjuang untuk akhiratnya, tapi dia tidak akan melepas apa yang ada untuk bagiannya di dunia. Dunia itu hanya dipegang saja, jangan dimasukkan ke dalam hati. Nah, itu. Jadi iman yang kita supaya naik pertama adalah Al-Quran, kedua adalah kematian. Jadi kalau orang melihat saudaranya baru saja meninggal gitu ya, kita akan berpikir, kata para ulama, tangisilah dirimu lebih banyak saat melihat jenazah. Karena apa? Suatu saat kita akan seperti dia. Suatu saat kita akan dibungkus dengan kain kafan, dimasukkan ke dalam kubur, menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Jadi seperti itu. Nasihat kematian itu nasihat yang bisa membuat orang itu cepat sadar. Gitu. Jadi kalau kita misalnya ngelihat orang tua kita mati aja, kita sedihnya minta ampun. Tapi bagaimana seandainya itu kita gitu, saya gitu, seandainya saya yang dibungkus, yang disolatin, ya Allah, amal apa yang sudah saya bawa, itu yang membuat kita banyak beristighfar, banyak bertobat, dan akhirnya dengan itulah iman kita naik, kita perbanyak ibadah. Baik, terima kasih Pak Sony atas penjelasannya. Nah teman-teman semua, saya kira cukup sampai sini dulu untuk penjelasan tentang hikmah COVID. Jadi di balik musibah pandemi karena COVID-19 ini, kita bisa meningkatkan keimanan ya, dengan melakukan ibadah mungkin yang lebih tepat waktu lagi, melakukan amalan-amalan sunnah juga ya Pak ya. Dan terus kita juga bisa meningkatkan imun dengan cara mungkin berolahraga, menjaga makanan ya dengan baik, dan hikmah yang kita dapat juga, kita bisa berkumpul dengan keluarga lebih lama, lebih sering juga ya Pak ya daripada sebelumnya. Dan kita juga diajarkan untuk selalu bersabar, dan jangan lupa juga untuk selalu bersyukur ya Pak ya. Oke, baik. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, saya akan memberitahukan sesuatu tentang kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Baitul Mukminin. Salah satunya adalah program belanja sambil beramal. Nah, buat
teman-teman yang punya barang-barang yang tidak terpakai mungkin bisa langsung hubungi ke kita, nanti kita akan bantu di sini. Dan kalau mau belanja juga mungkin bisa langsung datang ke Mushola Baitul Mukminin. Nah, nanti kalian bisa pilih-pilih barang-barang yang mungkin bisa kalian yang ada barang-barang yang kalian butuhkan di sini juga ya. Nah, terus untuk podcast Arba'in. Nah, kita akan upload podcast Arba'in ini di Spotify, di Arba'in Podcast, dan juga di Arba'in Channel. Nah, untuk teman-teman juga yang mungkin punya saran dan kritik atau masukan lainnya, bisa langsung DM ke Instagram kita ya, di @remas_arba'in. Saya rasa sekian ngobrol kita malam ini. Saya Novia selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.